Hai follower, viewers dimanapun kalian berada, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Saya harap kalian baik-baik saja. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, jadi kali ini saya akan berusaha meringkas alur cerita dari film yang berjudul Splice, yang dirilis pada tahun 2009. Splice adalah istilah percobaan mengawinkan dua atau lebih DNA makhluk hidup, sehingga lahirlah makhluk hidup baru. Tujuannya bermacam-macam, diantaranya adalah untuk mencari obat yang sempurna untuk mengobati penyakit-penyakit yang susah disembuhkan, seperti kanker paru-paru, nyeri gatal-gatal pada selangkangan, dan lain-lain. Alkisah ada dua ilmuwan pasangan suami istri yang bernama Cliff dan Elsa. Dia berdua adalah ilmuwan yang berhasil mengawinkan beberapa DNA makhluk hidup menjadi makhluk hidup baru. Tapi perusahaan yang mendanai penelitian mereka menyuruh Cliff dan Elsa untuk mengakhiri penelitiannya karena hasil yang diinginkan sudah didapatkan. Tapi karena seorang penelitian atau ilmuwan selalu penasaran terhadap hal baru, akhirnya Cliff dan Elsa bereksperimentasi dengan beragam gen makhluk hidup. Mereka tengah menantang dirinya sampai berapa jauh manusia mampu menciptakan kehidupan baru. Awalnya Cliff dan Elsa berhasil menggabungkan DNA dari hewan-hewan berbeda yang menghasilkan sepasang makhluk genetis. Dengan keberhasilan awal itu, keduanya mencoba mengawinkan dua makhluk ciptaannya tersebut hingga terlahirlah sebuah ovum. Hasrat pun kian membara di benak Elsa. Ia berangan-angan bagaimana seandainya DNA itu digabungkan dengan DNA manusia. Kemudian, keduanya pun menyuntikkan ovum tersebut dengan DNA manusia. Padahal perusahaan farmasi tempat mereka bekerja sudah mengingatkan untuk tidak melakukan percobaan dengan genetika makhluk yang berbeda. Ambisi Elsa pun makin tak terbendung hingga Cliff merasa khawatir. "Dek, ayah takut kamu melampaui batas," katanya. Namun, Elsa sang istri terus meyakinkannya bahwa eksperimen itu akan membawa keberhasilan. Di luar dugaan, persilangan gen itu berhasil. Sosok mungil muncul dari ovum yang kian membesar. Cliff merasa makhluk itu harus segera dimusnahkan karena dikhawatirkan bisa membahayakan. Tapi Elsa melarang. Akhirnya Cliff menurut, karena apa daya, wanita selalu menang. Menang dalam keuangan, perkeranjangan, dan apapun itu. Pokoknya selalu menang. Akhirnya mereka menamai makhluk ini dengan nama drone, yang jika dibalik dibaca anart, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah aneh. Jika tidak percaya silakan cek di Google Translate. Dan tidak disangka makhluk tersebut mampu tumbuh dengan cepat dari individu normal pada umumnya. Elsa pun menemukan bahwa makhluk tersebut sedang mengalami perkembangan mental seperti anak manusia yang masih kecil. Karena takut diketahui oleh perusahaannya, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk memindahkan drone ke tempat yang lebih aman, yaitu di gudang penelitian yang jauh dari keramaian. Di sana drone tumbuh dengan sangat cepat, menjadi seorang gadis remaja meskipun dengan fisik yang tetap terlihat aneh, kepala yang botak, berbuntut, dan memiliki kaki seperti kijang. Demi melindungi drone dari dunia luar dan perusahaan tempatnya bekerja, Cliff dan Elsa melarang drone untuk keluar dari gudang tersebut, yang tentu membuat drone merasa bosan dan gabut. Hingga pada suatu ketika drone berulah dan ekornya mengeluarkan semacam cucu atau duri tajam yang membuat Elsa terkejut. Dari situ Elsa memutuskan untuk memotong ekornya agar drone menjadi tidak berbahaya dan menyuntikkan sebuah cairan agar drone menjadi lebih stabil. Elsa pun menemukan sebuah teori bahwa drone berpotensi besar untuk menjadi makhluk yang berbahaya. Kapok. Tetapi di saat yang bersamaan, hubungan Cliff dan drone ternyata semakin dekat. Drone yang semakin tumbuh dewasa ternyata memiliki hasrat kepada lawan jenis. Pada suatu saat di mana Elsa sedang berada di kantornya, Cliff pergi ke gudang sendiri untuk menenangkan drone agar tidak nelongso. Namun hal itu disalahartikan oleh drone dan pada suatu titik mereka keblabasan yang berujung pada adegan mantap. Kelakuan mereka berdua ternyata diketahui oleh Elsa. Tetapi Elsa tidak menyalahkan Cliff, justru menyalahkan dirinya sendiri yang merawat drone yang ternyata perilakunya tidak bisa dikontrol. Pada detik-detik mendekati ending film, drone ditemukan sedang sekarat
dan dinyatakan meninggal. Akhirnya Cliff dan Elsa menguburkan jasadnya di belakang gudang. Di saat yang bersamaan, rahasia Cliff dan Elsa diketahui oleh pihak perusahaan, mereka yang saat itu datang ke lokasi tersebut. Saat mereka menunjukkan bahwa drone sudah mati, jasad drone yang sudah terkubur dalam tanah pun ternyata menghilang. Ternyata drone belum mati, dan justru berevolusi menjadi bentuk yang baru. Jenis kelaminnya pun berubah menjadi jantan. Wow, kok bisa gitu ya? Saat itu pula drone menghabisi orang-orang yang ada di sana, menyisahkan Cliff dan Elsa yang sudah berjuang menyelamatkan drone. Dan di ending film, drone yang sudah berevolusi menjadi jantan pun akhirnya mantap-mantap dengan Elsa. Wah, asem enak. Film pun tamat, ending yang sangat memotivasi, bukan? Apa yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa manusia tidak bisa melawan kekuasaan Allah dengan menciptakan makhluk hidup baru seperti yang Allah telah ciptakan di muka bumi ini. Dan manusia hanya bisa membuat manusia, itu pun dengan izin Tuhan. Dan atas izin istri pastinya. Jika dia mau diajak, kalau nggak mau gimana? Ya dipaksa lah. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa di subscribe ya. Salam per YouTubean Indonesia.